Oke, selamat malam semuanya. Apa kabar nih teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi nih di acara Amazing Academy. Aku berterima kasih pada teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk join di kelas hari ini yang akan membahas tentang fundamental drawing and illustration. Oke, sebelum itu aku mau nih tanya ke teman-teman hari ini. Siapa nih yang udah follow Instagram narasumber kita hari ini? Boleh banget komen di kolom chat, silahkan. Barangkali ada followersnya atau yang mungkin belum follow bisa follow Instagramnya ya. Oke, sambil nunggu teman-teman jawab pertanyaan dari aku mau jelasin tentang rules kelas ini ya. Jadi biar teman-teman paham, karena aku tadi lihat di WhatsApp grup kayaknya heboh banget gitu ya, tentang kelasnya, rules-nya gimana, terus gimana dapat recordnya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, next. Untuk itu, buat yang baru join, karena aku lihat ada nama-nama asing di WhatsApp grup kayak belum pernah ikutan Amazing Academy. Nah, ini aku jelasin dulu. Jadi, teman-teman, Amazing Academy ini adalah bentuk support atau fasilitas dari Amazing Indonesia buat para kreator yang mungkin pengen mengembangkan portofolionya, mengembangkan personal branding, terus kemudian pengen sharing karya atau mengajarkan kelas online. Nah, itu kita fasilitasi dalam bentuk webinar, workshop, dan juga paid class. Gitu. Oke, dari Kak Novi Astritasari, udah follow Kak. Nah, yang lain mana nih? Masa Kak Novi aja nih? Barangkali ada followersnya Kak Frans, boleh banget komen di kolom chat. Oke, move lagi. Terus kemudian tadi mungkin agak bingung juga tentang aplikasi Amazing itu apa gitu ya teman-teman. Jadi selain kita punya program Amazing Academy, kita juga ada aplikasi berbasis Android atau iOS dan itu gratis ya teman-teman. Nah, nama aplikasinya sendiri adalah aplikasi Amazing yang fungsinya untuk membuat landing page atau single website dengan fitur lengkap seperti untuk menampilkan portofolio karya, kemudian untuk menampilkan sosial media seperti YouTube, Spotify, dan juga integrasi marketplace dan juga fitur-fitur lainnya untuk meningkatkan pendapatan secara online. Gitu. Nah, ini kurang lebih tampilannya kalau di awal secara singkat kayak gini ya teman-teman. Terus nanti kalian bisa ada fitur advance seperti ini. Kemudian kalau misal kalian masih bingung cara menggunakannya, kalian bisa menuju di icon home ini, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di situ kalian akan ada sedikit tutorial-tutorialnya gitu. Terus informasi juga tadi kan sempat di-share sama admin grup kami gitu ya terkait gimana sih cara mendapatkan sertifikat gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen dapetin sertifikat di kelas hari ini, kalian bisa membayar administrasi sebesar 15.000. Dari situ kalian bakal dapat sertifikat, kemudian juga Amazing Premium yang bisa diakses selama 1 bulan gitu. Dan Amazing Premium sendiri nanti itu akan dikirimkan untuk gimana sih untuk yang udah membeli gitu ya. Itu nanti Amazing Premiumnya gimana cara ngeklaimnya. Nanti kalian setelah 7 hari kelas, kalian akan dikirimkan email untuk ngeklaim Amazing Premium tersebut ya teman-teman. Gitu. Oke ya, teman-teman nanti kalau misal ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A atau kolom chat gitu ya teman-teman. Tapi better ditaruh di kolom Q&A ya, karena takutnya kalau misal di kolom chat banyak yang ke-skip gitu ya. Terus kemudian bagi yang nggak bisa join hari ini itu nggak apa-apa banget karena nanti setelah kelas kurang lebih maksimal 3 hari, 3 sampai 7 hari kalian bakal di-share rekaman ini dan itu hanya bisa diakses selama 24 jam ya teman-teman. Jadi jangan sampai live group karena grup tadi bisa kalian pakai untuk sharing-sharing tentang karya dan juga informasi-informasi tentang dunia ilustrasi gitu. Oke, ini kayaknya waktunya juga udah mulai berjalan. Oke, kita sambut nih narasumber kita hari ini. Selamat malam, Kak Frans.
Halo, Halo Kak Frans. halo, Hey. Halo, selamat malam Kak Frans. Gimana nih kabarnya Kak Frans? malam. Sebenarnya lagi kurang sehat sih. Oke, oke Kak Frans. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu untuk isi kelas atau sharing materi tentang Fundamental Illustration di Amazing Academy, karena ini pesertanya juga lumayan banyak nih ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung drop di kolom Q&A ya. Oke Kak Frans, ini waktu juga udah mulai berjalan nih. Mungkin kalau misal dimulai boleh nih. Oke, kalau gitu Oke, waktu dan Zoom Caca persilahkan. oke. Aku share screen ya. Kak, aku belum bisa share screen. Oh ya, oke. Selamat malam teman-teman semua. Untuk sebagai pembuka, aku mau ngasih quote dari buku Bumi Manusia, Pramudia dan Tanur, ditulis oleh beliau. Berterima kasihlah pada segala yang memberi kehidupan. Jadi aku mau terima kasih banget nih buat Amazing Academy udah mau undang aku untuk ngisi kelas pada hari ini, pada malam ini. Terus juga terima kasih juga buat para teman-teman yang mau join di kelas aku. Semoga ada ilmu yang didapat, ada hal-hal baru yang didapat gitu ya. Kita mulai. Sebelumnya salam kenal. Aku Fransi Tanggang yang belum kenal atau belum follow mungkin bisa follow di dunia Frans. Aku ilustrator, juga graphic designer juga. Kalau buat teman-teman mau ajak aku kolaborasi atau terkait sesuatu desain atau ilustrasi, bisa email aja ke fransitanggang@gmail.com. Nah, selama aku berkecimpung sebagai ilustrator, ini ada beberapa klien-klien aku yang dimana rata-rata itu digital illustration yang outputnya entah itu merchandise, konten sosial media, ataupun buku cover gitu-gitu. Nah, ini pembahasannya illustration one on one ya, jadi masih basic banget. Jadi buat teman-teman yang masih baru belajar digital ilustrasi, mungkin ini bermanfaat ya. Nah, kalau bicara digital illustration, sebenarnya itu kebagi ada dua sih, ada vektor dan juga bitmap gitu, digital painting. Nah, kalau untuk ini aku pengen ngejelasin sebenarnya chance ketika teman-teman nanti sebagai digital illustrator. Itu biasanya teman-teman nanti dalam pekerjaannya akan bisa ngebuat storyboard, bisa bikin editorial di blog, website, di majalah, ataupun di buku. Terus juga teman-teman ketika menjadi digital illustrator tuh bisa ada kesempatan untuk bikin ilustrasi buat poster film, ataupun buat ads, ataupun buat commercial products yang outputnya tuh bisa merchandise, tote bag, baju, terus juga bisa packaging, atau semacam lirik video itu juga bisa. Nah, ini buat awal memahami fundamental ilustrasi. Nah, hal yang pertama yang perlu teman-teman pelajari sebenarnya itu anatomi figur. Ini penting banget untuk mempelajari bagian tubuh figur manusia, hewan, tumbuhan, lain-lain. Emang
ini penting banget karena agar terlihat ketika kita melihatnya itu benar-benar realistis gitu loh. Ketika kita lihat manusia, ya udah ini sebagaimananya manusia. Cuman ketika kita benar-benar belajar dimulai dari realis tuh ya, ketika kita mensimplify ke bentuk dalam kartun tuh akan jauh lebih mudah gitu ketika kita belajar anatomi figur gitu. Ini contohnya. Dulu tuh aku belajar anatomi figur itu dari bentuk-bentuk realis kan, kayak dulu bikin mata yang benar-benar mirip banget mata, hidung, tangan. Tapi lambat laun tuh dengan ketika memahami bentuk-bentuk tubuh manusia ataupun hewan, itu akan bisa memudahkan aku ketika mensimplify, menyederhanakan ke dalam bentuk kartun yang menyesuaikan dengan produk yang klien minta gitu loh. Semisal aku butuhnya, klien butuhnya ilustrasi anak. Nah, aku bisa menyesuaikan anatomi figur yang emang aku pelajari secara realistis itu ke dalam bentuk kartun yang bisa emang cocok buat anak-anak gitu. Untuk lebih lengkapnya mungkin ntar teman-teman bisa ikut di masterclass-ku kali ya. Nah, ini contohnya sih. Ini kalau yang kiri kan aku secara realistis lah, benar-benar human gitu anatomi figurnya. Nah, yang kanan tuh aku sederhanakan ke dalam bentuk requestan dari klien. Ini dulu buat editorial buku sih. Nah, kedua yang teman-teman juga mesti pelajari itu gestur dan mimik wajah. Karena ini tuh memudahkan ketika teman-teman bikin ilustrasi, jadi pesan-pesan yang mau disampaikan itu bakal kena. Segimana kalau emang si ilustrasi itu ingin menunjukkan rasa bahagia dari gestur, rasa marah, rasa takut, sedih, itu tuh bisa ditunjukin secara cepat lewat gestur-gestur dan mimik wajah. Dan ini tuh bisa dipelajari dengan misal teman-teman sering banget interaksi dengan orang-orang, itu bisa aja teman-teman pelajari ketika gimana sih kalau si A tuh ngerasa takut, rasa happy-nya kayak gimana, si B rasa happy-nya kayak gimana, itu bisa teman-teman pelajari dan bisa aplikasikan ke ilustrasi teman-teman, observe langsung gitu. Terus juga bisa dari adegan dalam foto ataupun video di film-film gitu juga bisa. Terus juga bisa dimulai dari pose-pose sederhana yang itu bisa jadi kayak teman-teman kayak bercermin ke diri sendiri gitu loh, kayak gimana sih kalau misalkan aku senang, kalau aku happy, gimana sih kalau gerakan aku tuh kalau lagi happy, kalau lagi senang, itu juga bisa diaplikasikan dalam sketch-sketch sederhana gitu untuk bisa melatih untuk menyampaikan gesture-gesture yang seperti yang di slide sebelumnya gitu. Nah, yang ketiga itu tentang perspektif. Sebenarnya ini kalau menurut aku enggak semua banyak sih yang mengaplikasikan terkait perspektif ini. Tapi ini tuh bagus banget karena memberikan dimensi ruang dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu ada tiga titik perspektif. Dan biasanya tuh kebanyakan dipakai buat konsep art sih, atau kayak komik-komik. Karena kalau dengan perspektif entah itu 1 titik, 2 titik, 3 titik ini tuh bisa ada semacam moving gitu loh. Ada dimensi ruang gitu. Ini contoh-contohnya sih. Ini membuat gambar-gambar tuh jadi semakin fokus dan tahu titik mana yang mau difokuskan gitu. Nah, selanjutnya itu di komposisi. Ini juga bagian penting sih, gimana menata dalam satu artboard itu, teman-teman bisa menata elemen-elemen menjadi satu biar membuat gambar menarik dan nyaman dilihat. Nah, yang biasanya sering aku pakai itu si row of third dan leading the eye. Nah, biasanya row of third ini juga kalau teman-teman belajar fotografi, itu juga ada sih.
Ini contoh karyaku yang menggunakan rule of third. Ini bisa memudahkan teman-teman ketika objek mana sih yang mau aku fokuskan gitu. Contohnya ketika aku bikin ilustrasi yang sebelah kiri ini, aku pengen fokus ke objek orang yang melihat gunung. Nah, dan ini tuh sebenarnya juga ada masuk ke leading the eye. Ketika tatapannya ke arah gunung itu mengarahkan emang dari objek si laki-laki duduk di atas pohon ini juga menuju ke arah si gunung melihat itu, dan itu juga menunjukkan langsung ke judul dari si Franz Muara. Ini sebenarnya aku bikin ilustrasi ini buat aku cover lagu waktu itu. Nah, yang sampingnya ini juga aku pengen fokus ke objek si orang duduk di atas genteng dan juga si kucing ini. Dan ini juga leading the eye, dan si burung-burung ini sebenarnya juga ngebantu untuk ngarahin ke si I'm not giving up even when nobody else dan bla la 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 la. Ya gitu sih. Nah, ini contoh yang emang benar-benar leading the eye. Yang kiri ini tuh emang konten pendakian aku di Pendaki Bercerita. Dan emang kalau leading the eye itu emang aku hobi banget sih bikin konten leading the eye, karena emang suka aja gitu mainin mata audiens gitu. Dan emang karena ini yang kiri itu carousel, biar orang-orang tuh kayak mau nge-slide selanjutnya gitu loh. Ini aku sengaja naruh orang ngarah ke kanan, biar ngarah ke tulisan pendakian Gunung Sindoro via Kledung, terus ngarah ke si slide-nya. Terus yang si sebelah kanan ini, itu konten dari naratif untuk Next Star kan. Nah, leading day itu dari si buku ini. Nah, sebenarnya ada tiga leading the eye-nya sih ke arah si sapu ini. Terus, sorry, ke arah yang si sapu, terus ke arah si Putri Duyung, terus ke arah si yang pria malaikat ini. Nah, bisa juga ada leading the eye ke arah pria malaikat langsung ke produk gitu. Nah, selanjutnya color. Nah, dengan warna sebenarnya dia juga bisa menyampaikan sebuah emosi dan bisa menyampaikan pesan juga sih, ngebantu banget. Dan pada dasarnya warna itu emang ada warna hangat dan warna sejuk. Ini color wheel yang mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya. Nah, selain ada warna hangat dan sejuk, ada juga warna monokromatik. Biasanya itu dia menggunakan satu warna turunan aja gitu. Semisal ini warna ungu, dia tuh menggunakan dari warna turunan ungu yang terang sampai ke yang gelap. Ini contoh-contoh dari karya ilustrator yang emang menggunakan monokromatik. Meskipun menggunakan warna monokromatik, ini tetap benar-benar menarik mata dan emang pesannya tersampaikan gitu. Apalagi yang dari karya dari Gun Carlson gitu kan, kayak terlihat emosinya gitu. Terus ada dari lanjutan analogs. Ini tuh warna yang digunakan saling berdekatan. Contohnya kayak misal dari orange ke yellow orange, terus ke yellow, atau dari hijau ke biru, terus ke ungu, atau ungu ke merah, atau ke orange gitu. Nah, ini salah satu contoh. Aku lupa lagi naruh ini karya ilustrator siapa gitu. Ini salah satu contoh penggunaan warna yang sebenarnya bisa aja kan menggunakan warna berdekatan, asal bisa main ini aja sih. Terus ini komplementer, warna yang berseberangan. Contohnya semisal warna orange, terus berseberangan dengan warna biru, terus menggunakan warna merah, terus juga dikolaborasikan dengan warna hijau. Nah, ini contoh ilustrator yang menggunakan komplementer. Nah, ini selanjutnya yang salah satu fundamental yang perlu dipelajari teman-teman itu soal lighting. Ya sama sih kayak warna, penyampaian itu bisa menyiratkan banyak pesan, juga bisa
membaca sebuah emosi gitu. Ini aku suka banget sih karya dari Catherine Lam, karena dia tuh kalau teman-teman tahu, kalau bisa kepoin di websitenya dia tuh paling sering menampilkan emosi-emosi yang dark, yang istilahnya galau gitulah, tanpa harus menunjukkan ekspresi, cuma menunjukkan lighting doang gitu. Itu udah menunjukkan darknya gitu loh. Nah, ini salah satu contoh karya Catherine Lim yang lain. Sebenarnya nggak perlu menunjukkan si uh, mimik wajahnya gitu. Dengan lighting pun juga bisa kebantu. Dan emang sebenarnya fundamental ini bisa teman-teman pelajari, tapi bisa nggak semuanya mesti harus diaplikasiin. Bisa salah satunya juga bisa menyampaikan pesan dalam satu ilustrasi, bisa juga semuanya satu keterkaitan gitu-gitu. Nah, ini contoh yang emang lighting menunjukkan emosi happy bahagia gitu. Nah, di sini aku mau ngebahas eksplorasi style. Nah, kalau sebagai ilustrator pasti banyak banget kayak nanya-nanya soal style. Penting nggak sih style itu buat seorang ilustrator? Nah, ini akan aku bahas. Nah, mungkin awal-awal yang perlu teman-teman pelajari soal style itu, pelajari dulu media, tools, dan teknik yang emang mau teman-teman lakuin gitu. Semisal teman-teman emang sukanya digital, pakai Procreate, atau basicnya Vector, Adobe Illustrator, atau Medibank, atau yang lain-lain, go ahead, fokus di situ. Terus kalau misalkan emang maunya di watercolor pun sebenarnya juga nggak apa-apa. Terus juga mau pointillist gitu juga nggak apa-apa, karena ini yang juga bisa ngebentuk style teman-teman, entah itu emang as a digital illustrator atau traditional illustrator gitu. Cari yang cocok dan nyaman ini akan menentukan jadinya karya teman-teman sih dalam bentuk style. Harus cari referensi sebagai bank visual. Nah, ini juga akan ngebentuk dari Instagram, Pinterest, Behance, Dribbble, Graphy. Sebenarnya saran aku sih sebenarnya, dulu tuh dosenku pernah bilang, setiap hari coba deh buat untuk nge-collect karya-karya, entah desain atau ilustrator atau siapapun, setiap hari kumpulin dalam satu hari, subuh-subuh itu akan bisa nge-collect image bank di dalam otak tuh, yang nanti secara otomatis ketika teman-teman mau bikin karya tuh udah kebayang duluan gitu loh. Dibandingkan teman-teman cuma nyari kayak seminggu sekali, tak bisa lupa aja gitu. Dan kalau bisa tuh kayak bikin, kayak di Pinterest kan biasa tuh ada tuh kayak board-boardnya. Ini tuh juga bagus tuh buat teman-teman pakai, dilihat terus secara terus-menerus tuh akan juga bisa ngebentuk bank visual teman-teman gitu. Nah, selain referensi ilustrasi, emang sebenarnya jangan terbatas untuk membentuk style teman-teman. Bisa entah itu dari lagu, film, budaya, sejarah, atau fashion. Ini juga akan ngebentuk secara karakter ilustrasi yang teman-teman buat gitu. Nah, selanjutnya amati, tiru, modifikasi. Ini sebenarnya udah hal yang banyak banget sih yang orang-orang saranin. Kayak pilih dari referensi ilustrator yang disuka, bedah karyanya, kalau ada workshopnya ikutin, baru coba dengan caramu yang berbeda atau di-combine. Nah, ini sebenarnya sering banget sih yang aku lakuin untuk ngebentuk style aku, karena aku tuh baru mulai sebagai ilustrator tuh di 2016. Iya 2016. Dan itu tuh benar-benar masih mentah banget, masih yang emang ya ampun kayak karya anak SD lah gitu di dalam digital ya, digital ilustrasi. Dan aku tuh banyak banget untuk ngebikin image bank di Pinterest waktu itu. Terus juga banyak
latihan, terus juga aku banyak ngamatin ilustrator-ilustrator keren, dan aku ikutin tuh, aku bedah karya-karyanya, gimana cara dia ngegaris, gimana cara dia pilih warna, gimana cara dia ngebentuk eh, tokoh gitu, karakter. Nah, ini mengamati sekitar kita secara langsung, tapi juga bisa, entah itu manusia, hewan, tumbuhan. Ini udah dijelasin ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh amati tiru yang modifikasi aku lakuin. Ini dulu aku suka banget sama Alice Gravel. Dia sering banget muncul di Pinterest aku. Dan aku sempat DM-DM sama dia gitu kan, untuk kayak, boleh nggak ya kayak, may I try your style gitu kan, ya dia mengizinkan gitu kan, kayak it's okay. Dan aku coba bedah-bedah karyanya dia gitu kan, dan dimulai dari garis-garis, dari gimana cara dia bentuk mukanya, dia bikin pohon seperti apa, ini aku ikutin banget, dan emang terlihat mirip banget gitu, tapi aku coba modifikasi itu dari sisi-sisi yang emang kayak warna atau karakter orangnya gitu loh. Terus lambat laun aku suka Catherine Hanesta. Aku coba nih, aku masih tetap pada style aku si Alice Gravel, tapi aku coba combine dengan Catherine Hanesta. Kayak contoh dia kan kalau bikin pohon tuh kayak ada serat-seratnya gitu kan, kayak garis-garis. Terus kayak ada bintik-bintik gitu, dia suka ngasih bintik-bintik. Nah, aku ikutin, wih kayak cocok nih. Terus udah gitu dia kadang suka uh, warna kulitnya tuh kayak putih-putih gitu kan. Dan ketika aku ikutin kolaborasi antara Alice Gravel dan Catherine Hanesta, wih menarik juga nih gitu. Nah, semakin aku banyak belajar dan semakin banking Illustrator dan illustration, nah aku nemu namanya Alvinsky, kalau teman-teman pada tahu. Dan seperti yang aku bilang di saya sebelumnya, aku ikutin workshopnya dia untuk coba lebih dekat tahu gimana sih cara dia menggambar digital. Nah, dari situ aku, oh ternyata untuk menggarisnya seperti ini, menggarisnya seperti ini. Ntar untuk lebih lengkapnya, ntar ada di masterclass ya. Karena ntar aku akan praktekin gimana cara ntar ngedrawing digital. Nah, jadilah seperti ini. Tapi aku tetap kayak masih ada sedikit-sedikit sentuhan Catherine atau Alice Gravel gitu. Nah, pada akhirnya bentuk styleku ya seperti ini gitu. Ya, jadinya kayak ya ini this is my style gitu. Dan ini juga terbentuknya nggak cepat dan instan sih, butuh proses. Dan emang kalau bisa dibilang itu style terbentuk dari pengalaman gitu. Jadi nggak apa ya, bukan proses yang cepat, dan nggak harus dipaksakan style itu dibentuk gitu. Karena pada dasarnya style itu akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Oke, kayaknya. Oh iya. Kita masuk ke konten. Kayaknya aku kebalik deh. Kita masuk ke bagian konten. Nah, sebenarnya buat memudahkan teman-teman sebagai ilustrator digital ilustrator, untuk ngebuat konten di sosial media, ini salah satu apa ya, teori yang emang aku pegang banget sih dari dulu. Golden Circle yang ditulis Simon Sinek itu ada di buku Start with Why. Kadang kan kita suka selalu ngelihat what-nya gitu kan, hasil yang dimana kita suka suka lupa nih, apa sih tujuan kita ngebuat ilustrasi itu tersebut gitu. Nih, kadang kita suka lihatnya hasil gitu. Yang dimana itu kadang suka ngehambat kita buat ngebikin ilustrasi kita lebih meaningful atau lebih impactful. Yang kayak ya udah jadinya kayak gitu aja gitu ilustrasinya. Padahal tuh kalau ketika kita tahu tujuan kita bikin ilustrasi, itu akan jauh lebih bermanfaat buat aku. Ini contoh ya.
Dulu aku tuh kan emang ya gambar asal gambar-gambar aja, tapi kayak ya udah gitu. Tapi rasanya kayak kosong aja gitu. Nah, ketika aku tahu dari si Golden Circle itu, kenapa sih aku bikin ilustrasi? eh, tujuan aku bikin ilustrasi, emang setiap konten aku bikin pasti tujuannya akan beda-beda. Tapi biasanya aku selalu mendasari kebermanfaatan gitu. Kayak contohnya sekarang-sekarang ini aku banyak banget bikin ilustrasi yang gak jauh-jauh dari pendakian atau isu-isu lingkungan yang emang secara konten tuh bermanfaat banget buat orang-orang yang emang lagi giat banget untuk sustainability gitu. Nah, ketika teman-teman tahu tujuannya, itu akan lebih mempermudah teman-teman how-nya gitu. Start small, start now, observe dan improve. Karena ketika teman-teman ngeliatnya dari luar, dari what-nya dulu, itu akan sulit ke how, terus juga ntar akan makin sulit ke why. Kalau bisa tuh start dari why ke how baru ke what gitu. What itu sebenarnya hasil sih. Nah, The Journey of Passion and Purpose itu aku ambil dari bukunya Mas Handoko di DO, yang judulnya tuh DO. The Journey of Passion and Purpose. Ini seperti yang aku bilang, ketika teman-teman ngelihatnya cuman what, yaitu outputnya aja, itu ya udah karya kita kayak udah jadi ya kayak karya biasa aja gitu. Terus ketika emang udah benar-benar kita melihatnya why, itu udah menjadi karya yang udah punya meaning tersendiri gitu loh, dan kita pun jadi lebih piawai untuk membuat karya yang emang bermeaning gitu. Nah, selain itu juga konten, gimana sih yang konten yang berkualitas gitu untuk sebagai digital illustrator, biasanya konten yang shareable. Shareable tuh biasanya kayak, biasanya konten-konten yang emang ini rata-rata yang dibuat uh, ilustrator-ilustrator komikus sih, yang emang tuh sangat relate banget dengan cerita-ceritanya, misalkan entah ya emang lebih dekat ceritanya dengan personal gitu. Terus juga readable, emang mudah dibaca, terus memorable. Ini contohnya aku bikin ya, as a digital illustrator buat konten. Ini dulu buat, oh, ini dulu buat Greenpeace. Dulu tuh mereka minta latar belakang itu yang penting memberikan awareness ke anak muda bahwa apapun yang terjadi ke lingkungan itu nggak bisa direvisi. Jadi itu ini permasalahan waktu itu deforestasi, penebangan pohon di daerah Kalimantan. Ini sebenarnya latar belakangnya. Nah, aku coba hal yang pertama teman-teman yang perlu lakukan ketika membuat konten yang udah dapat dari klien ini, lakukan riset. Riset ini bisa dilakukan dengan diskusi atau validasi ke klien terkait. Waktu itu kliennya dari Greenpeace. Aku coba diskusi karena kan dengan riset ini aku akan bisa memperdalam knowledge terkait permasalahan yang ada. Atau bisa juga dari jurnal-jurnal ataupun bisa googling tapi dari sumber-sumber terpercaya. Itu akan memperkuat ilustrasi teman-teman nanti. Terus copywriting. Ini copywriting juga kita dibebaskan. As a creator illustrator tuh benar-benar ini juga kadang menjadi tuntutan. Kayak kita juga harus bisa copywriting. Dan ini akan ngebantu. Sebenarnya dengan ilustrasi pun itu udah bisa menyampaikan pesan, tapi dengan adanya copywriting itu akan semakin ngebantu audiens ngebaca mau apa sih ini ilustrasi yang mau disampaikan gitu. Nah, terakhir mencari reference. Ini contoh. Awalnya aku sketsa dulu. Nah, aku riset-riset kan. Sebenarnya kenapa sih alasan deforestasi? Oh, emang karena emang orang-orang penting tersebut tuh butuh uang. Jadi aku gambarkan si pohon-pohon ini tuh ketika ditebang bentuknya jadi uang. Terus aku gambarkan pejabat yang tidak peduli dengan aku fokusnya ke keanekaragaman hayati yang terancam di sana. Salah satu yang mewakili itu adalah orang hutan yang emang ngebentuk home. Ya karena hutan itu ya rumahnya mereka gitu kan, yang emang terancam di saat itu. Di sini aku menggunakan uh, leading the eye. Meskipun si orang penting ini ngarah ke sana, tapi ini bisa mengarahkan
ke arah si bayangan pohon ini tuh ngarahnya si orang hutan ini. Yang dimana itu sebenarnya carousel sih, 2 slide. Yang di selanjutnya itu aku tambahkan kerusakan alam ini memang nggak bisa direvisi. Namun kebijakan perlindungan harus bisa direvisi. Yang dimana sini setelah dari sketsa, aku coba coloring, ini color basic. Ini aku ambil warna-warna gelap karena emang aku pengen nunjukin emang ini kondisinya emang udah buruk banget gitu, bad banget. Terus aku pakai shadow, highlight, dan texture biar benar-benar berasa banget gimana kerusakan itu terjadi, biar bisa menggambarkan banget. Terus lanjut show off. Nah, terakhir ya udah tunjukin aja ke kamu ketika menjadi seorang digital illustrator as a content, ya tunjukin aja di beberapa platform, entah itu Instagram, Behance, LinkedIn, Pinterest, atau Kreavi, dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya selalu aku ingat banget yang pernah dibilang sama dosen aku di kampus, dan masih aku pegang sampai sekarang. Yang quote ini dari Malcolm Gladwell, salah satu penulis bestseller lah. Seseorang akan menjadi ahli dalam satu bidang tertentu yang diinginkan setelah dia melakukan atau mempelajari dalam waktu 10.000 jam. Jadi, jangan berhenti buat terus latihan, buat coba-coba bikin apapun, konten apapun, dan jangan sampai ngerasa iri kenapa dia bisa lebih hebat daripada aku, mungkin dia sudah melewati 10.000 jam itu gitu. Udah, thank you. Udah, Kak. Oke, terima kasih Kak Frans buat penjelasannya. Nah, ini teman-teman masuk di sesi Q&A ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget langsung drop di kolom Q&A. Soalnya kalau nanti ditaruh di kolom chat, takutnya nanti akan ketumpuk gitu ya. Namun sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau menginfokan dulu ke teman-teman. Jadi nanti setelah sesi hari ini, Kak Frans bakal ada kelas lagi nih teman-teman. Untuk detailnya berikut aku share screen dulu ya. Oke, sebentar. Ntar di masterclass-nya aku juga akan ngasih tahu brush apa yang aku pakai dan segala-gala detailnya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Oke, jadi nanti di tanggal 15 Juli Kak Frans bakal ada kelas lagi. Itu untuk jamnya, itu karena weekend kita jadi jamnya di jam 1 siang ya teman-teman. Nah nanti apa saja yang bakal dipelajari? Nah berikut yang bakal dipelajari di kelasnya Kak Frans nanti. Lebih fokus ke ini ya Kak, cara membangun brand sebagai ilustrator, terus membuat story dari illustration, sama membuat portofolio dan kolaborasi dengan brand gitu ya teman-teman. Dan ini Iya. cocok banget nih buat teman-teman kalau misal pengen belajar tentang branding illustration atau bikin ilustrasi sebagai konten gitu. Mungkin aku bisa jelasin dikit kali ya, Kak. Oke, boleh. Silahkan. Jadi ntar aku di masterclass itu aku akan live drawing, yang dimana beberapa materi yang aku sampaikan tadi itu akan aku praktekkan secara langsung, yang dimana itu ntar gimana sih cara bikin konten tuh yang bercerita gitu, dan juga bikin as a personal branding kamu sebagai ilustrator. Ilustrator kan banyak ya. Nah, gimana caranya kamu bisa menjadi ilustrator yang punya branding dibandingkan ilustrator yang lain, bisa menjadi beda gitu. Terus juga gimana sih cara bikin portfolio dan collaboration with brand gitu.
Lebih detailnya akan aku bahas di sana. Aku spill. Oke, terima kasih Kak Frans. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit info tentang yang akan dipelajari di masterclass juga gitu. Kemudian untuk harganya sendiri itu harganya 100.000 ya teman-teman. Dan aku juga mau kasih tips buat teman-teman. Jadi nanti saat selesai kelas kalian bisa share keseruan webinar hari ini di Instastory kalian. Kemudian tag Kak Frans, IG-nya udah tahu belum ya? Kalau belum, IG-nya adalah @dunia_frans. Gitu ya teman-teman. Kalian bisa tag Instagramnya Kak Frans, kemudian sama Messing ID gitu. Nah dari situ nanti kalian bakal dapat DM dari admin Instagram Messi untuk klaim harga promo yang khusus untuk transaksi hari ini gitu. Nanti kalian bakal dapat potongan harga spesial yang khusus untuk transaksi hari ini. Begitu ya teman-teman. Dan ini aku kirim juga untuk link pendaftarannya di masterclass gitu. Nanti aku share juga di. Oke, masuk di kolom Q&A. Oke. Nah, ini dari Kak Idam. Kak, cara enak belajar anatomi itu gimana? Soalnya saya sering banget males buat belajar anatomi. Pertanyaan tentang gimana nih belajar anatomi biar enak. Sebenarnya lihat ke badan diri sendiri aja. Makanya kadang tuh emang aku juga dulu malas banget lagi belajar anatomi, tapi dengan belajar anatomi itu akan jauh lebih bermanfaat buat kamu sebagai ilustrator. Jadi bisa menggambarkan ya sosok manusia, sosok hewan. Jadi nantinya ketika contoh kamu sebagai children illustration kan akan jauh lebih bisa menggambarkan sosok manusia agar memahami si anak-anak ketika membaca gitu loh. Dan akan jauh lebih bermanfaat gitu. Mulai dari yang sederhana dulu aja, entah itu dari belajar si gambar tangannya atau matanya atau badan. Jadi nggak usah semua-semuanya dulu. Pelan-pelan sih. Aku juga dulu pelan-pelan dari atas ke bawah, nggak benar-benar semua satu tubuh gitu. Oke, terima kasih Kak Frans buat penjelasannya. Kemudian next ini ada pertanyaan lagi. Oke, sebentar. Dari Kak Faiza. Nah, ini dia nanya tentang konsistensi menciptakan ilustrasi style sendiri gitu, biar gak burn out itu gimana nih cara Kak Frans gitu. Biar nggak burnout, biar konsisten sama style. Gimana ya? Karena ketika kalau selalu mikirin terkait style, justru itu akan bikin burnout sih buat aku. Jadi ya udah gambar dari berdasarkan apa yang sudah kamu pelajari sebelumnya, dari referensi-referensi sebelumnya yang udah kamu pernah ATM lah ibaratnya, tapi ya udah sekali ATM tapi kamu coba pelajari dengan yang emang kamu sudah kembangkan sendiri, tapi dengan yang kamu kerjain itu ya nggak dengan pressure gitu. Jadi ketika aku ngegambar ya udah nggak akan burnout juga. Karena aku nggak mikirin soal style sih. Karena itu akan kebentuk dengan sendirinya. Bahkan cuma dari garis ataupun warna itu udah bisa disebut style sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Frans. Semoga menjawab ya teman-teman tentang konsistensi dengan style sendiri. Oke, Oh ya, kemudian aku mau lanjut. sedikit menjelaskan. Gimana? Kadang tuh bahkan ilustrasi yang mungkin kita udah bisa sering dengan satu style di tahun ini, tapi akan ketika kita lihat tahun ke depannya pasti akan ada yang beda deh. Setahun 2 tahun tuh pasti akan kelihatan bedanya. Jadi kadang tuh style tuh nggak bisa sama-sama banget sih. Pasti ada beda-beda dikit. Oke, itu tadi penjelasannya ya Kak. Oke, Iya. kemudian masuk lagi masih tentang anatomi nih Kak.
dari Kak Nur Ramadhani ini kayaknya banyak banget nih peserta yang nanya tentang anatomi gitu ya. Kak, jika saya menggambar styles yang mirip anime styles, itu wajib pakai anatomi nggak? Karena biasanya saya gambar itu tanpa anatomi. Ya mana sih Kak pertanyaannya? Yang di Q&A Kak, paling bawah. Paling bawah. Gak ada. Anime style wajib Iya. pakai anatomi. Oh, sebenarnya menurut aku setiap gambar tuh perlu anatomi ya. Karena kan kamu menggambarkan sosok manusia ataupun objek gitu. Jadi biar tahu posisi-posisinya yang pasti sih. Kecuali kamu seniman ya. Jadi gambarnya yaudah abstrak aja gitu. Kalau menurut aku ya. Itu sih paling kak. Oke. Kemudian next, ini teman-teman karena hari ini di free class dan kalau misal di free class karena waktunya terbatas, jadi mohon maaf banget apabila nanti banyak pertanyaan yang skip di sesi hari ini. Nah dari situ aku menyarankan nanti teman-teman yang pengen belajar tentang detail, tentang illustration. Nah, nanti bisa join di next kelasnya Kak Frans di tanggal 15 Juli ini ya, teman-teman. Nanti jamnya di jam siang. Tadi ada yang nanya jam berapa gitu, jam 13 atau jam 1 siang gitu ya, teman-teman. Nanti di situ bakal praktek bareng juga. Aku boleh ngejawab pertanyaan ini Boleh, nggak kak? silahkan. Kalau misal Kak Frans nemu pertanyaan unik, boleh. Kalau misal langsung mau Ya. dijawab. Nah, sebenarnya dia nanya, kalau kakak mau nanya untuk aplikasi yang Kak Frans gunakan untuk digital drawing itu apa aja ya, dan yang cocok untuk pemula itu enaknya pakai yang mana dulu? Nah, kalau aku pakainya dulu pakai Photoshop dan Illustrator, tapi emang dominan Photoshop. Terus tapi sekarang pakai Procreate. Nah, kalau untuk pemula, tergantung kamu pakainya laptop atau iPad atau handphone justru. Nah, kalau misalkan pakai laptop, buat pemula ya pasti Photoshop. Itu mudah banget sih buat aku. Terus, tapi itu kalau dibantu dengan pen tablet. Kalau emang kamu basicnya ilustrasi vektor, ya tentu pakai Illustrator atau Affinity. Itu. Terus kalau misalkan pakai handphone, jujur aku belum pernah coba lagi pakai handphone. Terus kalau pakai iPad, aku emang Procreate itu udah nyaman sih, bisa mudah banget untuk pakainya. Itu sih. Terima kasih Rima Afifa Zara pertanyaannya. Oke, next pertanyaan lagi. Mungkin kita ambil berapa ya? 4 pertanyaan lagi nih, Kak, sebelum kita akhiri sesi hari ini. Gitu. Mungkin dari Kak Frans, kalau misal Oh, boleh, boleh. pertanyaan boleh banget langsung dijawab. Dari Deninta. Selamat malam. Bagaimana caranya amati tiru modifikasi tapi tidak plagiasi? Ah, justru kalau plagiasi bukan amati tiru modifikasi namanya. Sebenarnya amati tiru modifikasi itu kayak gini. Kamu mengamati gambarnya, kamu bedah mana yang mau kamu tiru. Semisal kamu mau tiru, kamu bedah dulu karyanya. Kamu suka di warnanya, yaudah kamu tiru warnanya. Nggak semua hal yang harus kamu tiru gitu. Terus tapi kamu modifikasi. Semisal kamu mau tiru bentuk cara dia ngearsir, ngegaris apa, ngebikin tekstur gitu. Ya nggak apa-apa, diikutin aja. Tapi kan bisa jadi objek yang kamu buat itu beda. Ada bentuk wajah, bentuk karakternya, atau background-backgroundnya gitu. Makanya ketika kamu amati, kamu bedah dulu karyanya. Nah, baru kamu mana tuh yang mau kamu gitu, dan kamu modifikasi dikit-dikit gitu, biar nggak kebentuk plagiasi. Kalau plagiasi kan benar-benar nge-tracing banget gitu. Terima kasih, Deninta. Oke, ini ada pertanyaan nih, Kak.
seputar ilustrasi brand udah mulai masuk dari kolom chat. Kakak izin bertanya, gimana awalnya gambar kakak bisa kelirik sama brands? Dan ada nggak sih saran dan tips ke kami supaya bisa kelirik sama brand gitu? Di 15 Juli ya. Aku paling itu jawabnya di 15 Juli karena itu pembahasannya di collaboration with brand. Tuh teman-teman, jadi nanti untuk jawabannya akan dijawab di tanggal 15 Juli, oke? Iya, aku coba jawab yang di Q&A ya. Oke, boleh. Silahkan. Oh ini, Anonymous. Do you think it's okay to have more one than one style? Kadang aku masih suka nggak konsisten karena gambar sesuai mood. Nggak apa-apa banget. Nggak apa, karena aku dulu juga gitu kok, dan bahkan sampai sekarang gitu. Dan emang yang di Instagram aja yang styleku seperti itu. Tapi sebenarnya aku juga punya akun yang emang style beda daripada yang di dunia France gitu. Justru ini bisa jadi positifnya, bisa jadi uh, apa ya ibaratnya? Aduh, aku lupa istilahnya. Bisa jadi ladang cuan sih ketika jadi kamu bisa ngasih pilihan ke klien, ke calon klien kamu buat mana nih yang emang mau dibutuhkan stylenya gitu. Dan itu buat aku sih it's okay. Bisa ngebuka kesempatan yang lebih jauh. Cuma kalau emang kamu pengennya satu style nggak apa-apa, mau banyak style juga sebenarnya nggak apa-apa. Itu. Oke, terima kasih Kak Frans buat penjelasannya. Nah, oke, ini ada yang nanya untuk harga 100.000 setelah didiskon dari upload story itu akan diskon. Iya, betul Kak. Jadi hari ini kan ada harga diskon dari 300.000 ke 100.000 nih. Nanti kalau kalian upload story itu bakal dapat promo lagi dan itu khusus untuk transaksi hari ini ya Kak. Jadi nanti kalau misal kalian udah dapat kodenya bisa langsung transaksi hari ini juga. Oke, ini Buat ada yang nanya nih, teman-teman, silakan kalau udah iya, nemu. enggak kalau buat teman-teman nentuin warna, teknik, dan lain-lainnya itu akan aku bahas di masterclass ya. Karena itu akan sambil praktek akan jauh lebih mudah. Oke. Oh, ini ada yang nanya, memungkinkan nggak ya kalau jadi ilustrator buku anak tapi dengan manual drawing? Karena saat ini aku pakai manual media watercolor. Memungkinkan banget, banyak banget. Kamu kalau lihat di apa di luar-luar, di buku-buku luar tuh banyak banget. Bahkan kayak yang lokal juga masih ada deh. Kalau teman-teman tahu Waston Haikal dulu juga bikin beberapa buku anak, tapi dia pakai watercolor. Emang di scan aja gitu. Cuman diatur adjustment lighting, brightness gitu-gitu. Nggak apa-apa kok. Setiap setiap apa ya, setiap teknik tuh punya kesempatan untuk bisa berkarya. Oke, next. Mungkin Ini satu ada lagi, atau Kak. Oke, silakan. Kak, saya mengambil suspense atau ketegangan di dalam cerita untuk diangkat sebagai ilustrasi cover sebuah buku cerita. Apakah tujuan saya benar? Ini tergantung sih. Emang si buku ini kategorinya apa? Emang kalau buku kategori adult, terus emang biasanya kalau misalkan penerbit tuh pasti akan ada asistensi dari orang dalamnya dulu sih sebelum diterbitin. Pasti akan ada filter-filternya. Kalau buat buku sendiri sih nggak apa-apa. Ketika kamu udah berhubungan sama klien tuh pasti akan ada filter-filternya. Dan nggak bisa idealisme kamu tuh ada di situ. Pasti harus diturunin egonya.
Tuh. Oke, next untuk pertanyaan selanjutnya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ini masih ada waktu, boleh banget langsung drop di kolom Q&A ya. Kita ambil 2 pertanyaan lagi nih Kak ya. Ini ada yang nanya nih Kak, mau minta saran ini buat mau buka komisi itu gimana? Gitu. Itu ada di pembahasan di masterclass. Oke, itu teman-teman. Jadi nanti itu untuk komisi dan juga collaboration with brand. Nah, itu bisa bakal dibahas sama Kak Frans di masterclass. Karena ini udah kelihatan ya Kak, untuk materi yang bakal dibahas di masterclass itu apa aja. Nah, ini ada Iya, betul. portfolio dan juga collaboration with brand gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak ikutan ya. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin terakhir nih dari Kak Frans, kalau misal ada pertanyaan yang menarik, boleh langsung dijawab. Oke. Oh, ini nih. Oke, Dari Devi. Kak, aku dari dulu tuh hobi gambar di kertas maupun digital, tapi kayak gambar aku nggak berkembang, masih meniru dan modifikasi gambar orang lain, nggak memunculkan karakter dan bentuk sendiri. Caranya gimana ya? Menurut aku, nggak harus karakter yang muncul, objek atau apapun. Bisa bisa style kamu mungkin akan bisa tumbuh dari cerita kamu gitu. Apa yang mau kamu ceritakan di situ? Makanya kalau kamu terlalu fokus ke style itu akan bikin kamu stuck. Makanya seperti yang aku bilang di sebelumnya, start with why. Kalau kamu cuma melihat what-nya doang, hasilnya itu akan bikin kamu stuck. Ketika kamu tahu tujuannya apa, bikin apa, kamu akan tahu how-nya tuh kayak gimana. Baru ntar what-nya itu akan ada. Itu sih menurut aku. Bisa dimulai dari cerita-cerita kecil aja. Dan style itu akan terus terpelajari dengan sendirinya dan itu akan terus akan berubah sih menurut aku. Apa yang kamu lihat hari ini, besok, seminggu ke depan, 1 bulan ke depan, pasti itu akan bisa mengubah style kamu. Sama aja kayak cara kamu berpakaian deh, ketika kamu ngelihat artis A, artis B, bagus nih, terus kamu ikutin. Itu akan ngubah style kamu. Gitu. Begitu ya teman-teman penjelasan dari Kak Frans. Dan itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi hari ini. Dan bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya skip atau mungkin yang pertanyaan tentang komisi dan juga collaboration dan lain-lain gitu ya masih ke skip, dan itu kita sarankan untuk join di tanggal 15, nanti itu di jam 13 ya teman-teman. Untuk jamnya segitu. Nanti Kak Frans juga bakal praktek juga gitu ya. Oh ya Kak Frans, ini kan biasanya ada yang nanya gitu ya. Nanti untuk di next kelasnya itu adakah ketentuan khusus gitu ya yang harus di aplikasinya gitu, ataukah semua aplikasi boleh join di kelasnya Kak Frans gitu ya? Sebenarnya kalau ketentuan bebas sih teman-teman, karena ilmu kan bisa didapat tanpa harus ada spesifikasi. Entah siapa tahu teman-teman pengen nyari gimana bangun portofolio atau kolaborasi dengan brand atau gimana creating story-nya. Dengan teknik teman-teman masing-masing, nggak apa-apa sih. Oke. Jadi nggak ada ketentuan khusus untuk aplikasinya ya teman-teman. Jadi mau teman-teman pakai yang sama kayak punya Kak Frans atau yang lain itu tetap bisa gitu. Karena yang diajarkan itu meliputi ini ya, 4 poin ini gitu ya teman. Oke, kalau gitu aku mengucapkan terima kasih buat Kak Frans yang udah meluangkan waktu untuk mengisi kelas hari ini dan juga teman-teman yang udah join di kelas hari ini gitu ya. Nanti untuk informasi detailnya tentang gimana cara klaim promo dan lain sebagainya aku informasikan di WhatsApp group gitu ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di next kelasnya Kak Terima Frans kasih dan juga semuanya. Messi-nya. Jangan lupa follow Siap. Instagramnya Kak Frans ya.
Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah, terima kasih.